Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa 'allamana al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan tudkhiluna darul aman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ad-da'i ila khairil adyan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus Syekhuna Romo Kiai Najib Hasan hafizahumullah wa ra'ah. Ingkang kawula mulyakake sederek kawula ingkang hadir tenggonipun majelis tadarusan pitulasan saha sederek-sederek kawula ingkang mirengake teng dalem. Mugi-mugi kita sedanten angsal syafaatipun Al-Qur'an, syafaatipun siyam ingkang sampun dipun dawuhake dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Tenggonipun ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua syafaat yang saling berkaitan. Yang pertama adalah syafaatnya puasa. Menurut setunggalipun riwayat, puasa menika puasa ingkang khusus tenggonipun wulan Ramadan. Niku syafaat ingkang pertama. Pada waktu yaumul qiyamah, siyam menika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Matur tenggonipun Allah Subhanahu wa taala, "Ai Rabbi, mana
tuhu at-ta'ama wasyahawati. Niku siam wonten ing wulan Ramadan. Duh Gusti, kula sampun nyegah daharan. Sampun nyegah pinten-pinten syahwat. Niki mature poso tenggonipun Allah Subhanahu wa taala dalam rangka minta izin kepada Allah untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Hadirin ingkang kawula mulyakaken. Anehipun tenggonipun maturipun poso. Mana tuhu at-ta'ama wasyahawat. Wonten kata wasyahawat berbentuk jamak. Sehingga di dalam permasalahan ini muncul sebuah pertanyaan. Apakah cukup kita di dalam berpuasa hanya mencegah keinginan perut kita, keinginan syahwat kita? Hal yakunu bil imtina an syahwatayil batni wal farji hasbu. Ini pertanyaan yang muncul asal usulnya adalah dari mature poso tenggonipun Allah Subhanahu wa taala, manaktuhu at-ta'am wasyahawat. Jawabannya apa hadirin sederek-sederek kawula ingkang kawula mulyakaken? Ternyata jawaban dari pertanyaan tersebut boten na'am, tapi adalah la, boten cekap. Nalikane kita sedaya nglampahi poso boten cekap kita nyegah tenggonipun syahwatipun weteng kita. Boten cekap nyegah tenggonipun syahwate farji kita. Boten cekap. Hadirin ingkang kawula mulyakaken. Sehingga di dalam puasa ini butuh anggota kita semuanya mengikuti puasa. Wetenge kita nggih poso. Mencegah keinginan perut kita. Daharan-daharan sing halal jangan sampai israf. Napa malih daharan-daharan ingkang subhat, napa malih daharan ingkang haram. Niki pasane weteng kita. Nomor kali farji kita juga ikut puasa. Yaitu puasa dari melakukan kesenangan yang sifatnya farjiyah. Itu juga ikut puasa farji kita. Napa malih kangge kemanten anyar. Niku berat rasanya. Niki posone kita. Apalagi kalau kita membayangkan yang melakukan puasa ini orang Arab. Sehingga tenggonipun setunggalipun riwayat mubasyarah niki merupakan sebuah kebutuhan. Sampai buka poso niki boten dahar yen tapi mubasyarah tenggonipun garwane seperti yang dilakukan oleh beliaunya Ibnu Umar. Kinten-kinten jenengan sedaya wonten ingkang lampahi ngoten. Niki puasane
farji. Mata kita juga ikut berpuasa. Di dalam mencegah keinginan-keinginan dari perkara yang menyenangkan, yang sifatnya duniawiyah. Itu juga dicegah pada waktu kita melakukan ibadah puasa. Kaki kita juga ikut puasa, yaitu mencegah kita berjalan ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencegah berjalan tenggonipun tempat-tempat yang di situ ada unsur maksiat. Ini puasa kaki kita. Tangan kita juga ikut berpuasa. Yaitu apa? Mencegah keinginan-keinginan yang dilakukan oleh tangan kita. Dari perkara-perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita juga berpuasa. Yaitu puasa apa hati kita? Yaitu puasa mencegah perbuatan nifak yang ada di hati kita. Perbuatan dengki yang ada pada hati kita. Perbuatan hasud yang ada di hati kita. Itu puasanya hati kita. Begitu pula lisan kita juga ikut berpuasa dari omongan-omongan yang tidak berfaedah, dari ghibah, ngerasani, juga berpuasa dari perkataan-perkataan yang kotor pada waktu kita melakukan puasa. Maknanya apa? Maknanya seluruh hati, seluruh anggota kita yang zahir, juga anggota kita yang batin juga ikut nderekake puasa. Inilah puasa ingkang bakal memberikan syafaat kepada kita. Inilah puasa ingkang mampu mendidik kita supaya mempunyai malakah, kemampuan mendidik hati kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama hadirin ingkang hadir tenggonipun majelis, sederek-sederek kawula ingkang mirengake teng dalem, terutama zaman sekarang ini, mendukung kita untuk melakukan puasa seluruh anggota kita, hati kita. Selain itu kita mematuhi terhadap pemerintah kepada kita untuk berdiam di rumah. Ini adalah waktu yang cocok kepada kita untuk melakukan puasa dengan seluruh anggota kita termasuk hati kita. Hadirin ingkang kawula mulyakaken. Puasa inilah yang membentuk kita, membentuk hati kita,
terhadap hati kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun tenggoni ngendikaake dening Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang membahas tentang puasa, akhirnya pasti la'allakum tattaqun. Cobi tingali tenggonipun surat Al-Baqarah. Akhirnya pasti la'allakum tattaqun. Sehingga ketika hati kita sudah terbentuk malakah, kemampuan takwa kepada Allah, sehingga kita akan menerima hidayah, nur dari Al-Quran yang ditemurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wonten ing wulan Ramadan. Dipun ngendikaake dening Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unjila fihi al-Qur'an. Alladzi unjila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal furqan. Ingkang kita kenal dengan Syahrul Qur'an. Niki puasa kita. Sehingga ketika kita siap menerima hidayahnya Al-Quran yang ditemurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita semua akan mendapat syafaat dari Al-Quran. Ingkang dipun ngendikaake dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wau, Al-Quran matur tenggonipun Allah Subhanahu wa taala. Yaqulul Quran mana'tu an-nauma. Gusti kula sampun nyegah tilem wonten ing dalunipun wulan Ramadan, mugi kula saged nyafaati tiyang ingkang purun maos Al-Quran kanthi tartil, kanthi memahami isi yang ada di dalam Al-Quran, dan mau tadabbur yang terkandung di dalam Al-Quran. Sehingga hadirin ingkang kawula mulyakaken, zaman riyin mulai dari zamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nalikane wekdal datengipun wulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta malaikat Jibril tadarusan wonten ipun malamipun bulan Ramadan. Niku pada waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipun terusake kalih sahabat-sahabatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikanipun dalune wulan Ramadan, tadarus, tadabur tenggonipun makna yang ada di dalam Al-Quran. Begitu pula diteruskan oleh tabi'in. Bukan hanya sekedar tabi'in yang alim, tapi dilakukan oleh seorang raja yang kita kenal khalifah dinasti Bani Umayyah
yang terkenal a'lamu khalifati Bani Umayyah. Beliau setiap dalune tadarusan Al-Quran, memahami Al-Quran dalam rangka ihya'ul lail tenggonipun wulan Ramadan. Sinten niku? Beliaunya adalah Khalifatu Abdul Malik, yang tidak lain adalah rekan dari Afdholit Tabi'in menurut ulama ahli hadis, yaitu beliaunya Sa'id bin Musayyab. Itu setiap dalunya mudarosah tenggonipun Al-Quran. Pada waktu zaman tabi'in juga begitu. Pada waktu malam, di dalam sejarah yang ada para mujtahid. Kita kenal salah satu dari beliau-beliaunya adalah beliaunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang dimana beliaunya pada waktu bulan Ramadan tidak cukup menghatamkan satu Al-Quran. Tapi setiap malamnya beliaunya menghatamkan Al-Quran. Itu beliaunya Al-Imam Syafi'i. Beliaunya Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga begitu. Dan yang aneh lagi adalah khalifahnya. Yaitu salah satu dari khalifah dari dinasti Abbasiyah, yaitu beliaunya Abi Ja'far Al-Mutawakkil Billah. Ini setelah jam 12 malam dia masuk kamar munajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca Al-Quran sampai tulu'ul fajr. Hadirin ingkang kawula mulya, menawi kita angen-angen tiang-tiang menika wau menawi mboten dipun remeni Al-Qur'an niku mboten mungkin kados ngoten. Contonipun mawon kita sedanten maos Al-Qur'an setiap dalu niku paling kuatah 1 jam 2 jam. Nah, niki tadarusan alhamdulillah 1 jam 2 jam. Tapi kalau orang tersebut adalah orang yang mendapat fadl dari Allah dan disukai kali Al-Quran, maka dengan ringan kita setiap malamnya, terutama malam bulan Ramadan ini, kita menghidupkan malam-malam kita dengan membaca Al-Quran. Sebab napa kok ngoten? Sebab ketika kita itu membaca Al-Quran, selain dengan tartil, memahami makna yang ada di dalam Al-Quran, tadabbur yang ada di dalam Al-Quran, seolah-olah kita itu ketika membaca mendapat ilmu dari Al-Quran. Maka waktu yang kita lalui pada waktu malam hari, insya Allah kelihatan indah, kelihatan nikmat. Mane wonten setunggalipun dawuh, saking beliaunya Rais Thariqah, beliaunya Syekh Junad ngendikaake, ahlul laili fi lailihim aladdu
aladzu min ahlil lahwi fi lahwihim. Niki dawuhipun beliaunya Syekh Junaid. Ahlul lail pada waktu tambah malam. Ahlul laili fi lailihim. Apalagi tambah malam. Ini tambah lezat. Tambah enak. Di dalam munajahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibanding enaknya orang-orang yang bermain. Contoh sampeyan dolanan game. Tambah malam tambah enak. Tambah malam tambah tantangan. Begitu pula ahlul lail pada waktu malamnya tambah enak, tambah enak, tambah enak. Sebab nopo kok ngoten? Sebab munajah terhadap orang yang dicintai. Mahabbah yang ada di dalam hati mereka. Dengan adanya mahabbah yang ada di dalam hati mereka, tidak ada sesuatu yang berat. Tidak ada sesuatu yang masyaqqah ketika kita melakukan hal-hal yang telah tersebutkan ketika kita berdasarkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbah tenggonipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika hub kita ini kepada Allah, maka kita akan menemukan yang disebut tenggonipun hadis halawatal iman. Ini Masya Allah. Kalau di dalam hati kita ada rasa mahabbah, rasa hub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan hal tersebut, insya Allah tidak ada kata berat. Bahkan tidak ada kata masyaqqah untuk melakukannya. Sehingga kalau di dalam istilah usul fikih, kita sering mengenal bahasa taklif bima lam yutok. Yang dimana mengikuti pendapat yang mu'tamad bahwa taklif bima lam yutok itu tidak diperbolehkan. Sebab liqauli ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa taklif bima lam yutok itu diperbolehkan. Sebab napa kok ngoten? Sebab tujuannya adalah untuk menguji coba seberapa mahabbah kita kepada Allah. Seberapa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan inggih dalam Gusti, kita insya Allah lulus dan kita akan mendapat syafaatnya puasa. Begitu pula syafaatipun Al-Quran ingkang sampun dipun ngendikaake dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Fayaqulu as-siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahwat fasaffi'ni fihi, pada waktu siang hari. Wa yaqulu al-Qur'anu mana'tuhu an-naum fasaffi fihi fayusaffa'ani, dan diterima, kedua-duanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita melakukannya berdasarkan mahabbah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tersebut tidak akan berat. Hadirin ingkang kawula mulyake, mugi-mugi ucapan-ucapan kawula wau
Mugi saged bermanfaat dumateng hadirin ingkang hadir tenggonipun majelis. Begitu pula hadirin sederek kawula ingkang teng dalem ingkang sampun nglampahi perintahipun pemerintah, nglampahi perintahipun ulul amri ingkang wonten teng dalem pada waktu musim menika. Mugi-mugi ucapan-ucapan kula mau saged memberi manfaat, saged mendorong puasa kita seperti yang telah diterjelaskan oleh dawuh Kanjeng Nabi. Supados malam-malam kita, ihya kita pada waktu malam ini bisa bersemangat kembali di dalam membaca kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala pada waktu tenggonipun siam bulan Ramadan menika. Amin Allahumma amin. Saking kawula menawi wonten kelintunipun saking kawula nyuwun pangapunten, dan dari kami bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salata ahlis samawati wal ard. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadik. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya ilahana ya Allah, ya ilahana ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika mimma sta'adha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna as'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khasi'an wa lisanan dzakiran ya ilahana ya ilahana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya aziz ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sri al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.